Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perpindahan vektor ya. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu diketahui untuk mengetahui perpindahan vektor. Yang pertama, posisi. Jadi posisi itu merupakan letak benda terhadap titik acuan. Nah, titik acuan ini pertama kali suatu benda atau sesuatu hal ketika dia sebelum bergerak. Jadi titik pertama sebelum dia bergerak. Nah, kemudian kita menentukan arah dari titik acuan tersebut. Untuk mempermudah untuk mencari dalam arah titik acuan tersebut, maka kita bisa menggunakan arah pada mata angin. Lihat arah mata anginnya ya. Bahwasanya kalau misalnya dia bergerak 10 meter ke arah utara, berarti dia ke arah atas. Nah, mulai titik awal dari sini, dari titik acuan sampai menuju ke titik utaranya, atau dia ke titik atas. Nah, misalnya gini, mobil Pak Arifin terparkir di 20 meter sebelah utara. Kita tahu bahwasanya utara itu ke atas ya. Berarti dia bergerak dari titik 0 pertama sampai ke arah titik utara ke atas. Ya, titik 0 pertama yaitu sumbu XY. Kalau ini sumbu XY, maka titik 0 pertama 0,0 ke arah utara rumahnya. Berarti dia ke arah atas sepanjang 20 meter. Nah, dapat dituliskan juga dengan menggunakan vektor, yaitu X1 I ditambah Y1 J. Dengan jaraknya ini jarak pertama. Kalau di sini I-nya kan titiknya dia langsung bilang terparkir di 20 meter sebelah utara rumahnya. Kalau ini rumahnya titiknya 0,0, maka di sini R1-nya 0,0 dan R2 jarak keduanya ini R2 di sini yaitu X2 ditambah Y2. X2-nya berapa? 0, R2-nya berapa? 20. Y2-nya 20, Y2-nya 20 berarti 0,20. Nah, inilah posisinya dari 0 sampai ke 20 meter dari arah utara rumah Pak Arifin tadi parkir mobil ya. Jadi kita bisa fokuskan pada sumbu XY dengan melihat arahnya dengan menggunakan mata angin. Kita mengetahui atau memahami tentang posisi dari suatu benda tersebut, kemudian kita melihat nih perpindahan dari benda tersebut. Jadi perpindahan adalah perubahan kedudukan yang diukur dari titik awal hingga titik akhir. Nah, yang dicapai oleh suatu benda dengan memperhatikan arahnya. Itulah sebabnya kenapa perpindahan ini merupakan vektor, karena ada nilai dan arah. Jadi titik acuannya tadi pertama di sini sampai ke atas. Nah, perpindahan dari dari titik awal ini ke titik ujung atau titik pangkal ke titik ujungnya ini lah yang disebut dari perpindahan tersebut. Jadi perpindahan atau jaraknya itu dari X1 yang di sini XI ya, XI itu vektor dikurang dari Y yang di sini. Oke ya. Nah, kemudian untuk menghitung dari berapa sih nilai yang di sini perpindahannya ini, kita menggunakan namanya jarak. Jaraknya itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi dia untuk mencarinya misalnya gini, ke arah utara, kemudian arah timur. Nah, ini kan di sini titik acuan pertama ya, posisi pertama sampai ke posisi yang akhir. Maka di sini adalah pangkal, di sini ujung. Jadi kalau mau cari perpindahannya langsung dari pangkal ke ujung. Nah, kalau misalnya ini bentuknya siku ya, lurus dia ya, dari arah utara ke arah timur, maka kita mencarinya dengan menggunakan Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu berarti S-nya ini kan jarak sama dengan akar dari si X-nya itu kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk soal ini misalnya kita contohkan gini, seekor kucing berada di X0 sampai bergerak X-nya 12, kemudian bergerak lagi ke X-nya sama dengan 6 meter ya kan. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena dia bergerak lurus. Jadi tidak membentuk sudut berapapun, dia bergerak lurus, makanya tinggal kita jumlahkan aja 12 ditambah 8, jaraknya dari sini kemari. Oke. Nah, untuk mencari sudut, nah misalnya gini, ini kan tadi 90 ya, tapi kalau misalnya sudut dia ke arah utara, ke arah utara nih sejauh 40 meter. Benda tadi bergerak ke arah utara sejauh 40 meter, kemudian membelok ke arah timur sebesar 60 derajat misalnya gitu, ke arah timur 60 derajat. Berarti ini bisa kita bengkokkan sebanyak 60 derajat gini.
60 derajat. Nah, ini sudutnya. Untuk mencari sudutnya itu kita menggunakan tangen dari delta X per delta Y. Maka carilah arkus tangen dari delta X per delta Y tersebut. Oke, nah sebagai ilustrasi seperti ini. Jadi si ratu ini berjalan dari arah barat, ini barat ya, ke arah timur. Timur ke arah sini, kemudian sejauh 10 meter. Lalu ia balik lagi nih, balik menuju barat balik pada titik B, dari A ke B, kemudian berbalik dari B ke A ya. Nih B ke A sejauh 10 meter. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jarak yang ditempuh si ratu tersebut adalah 10 ditambah 10. Karena jarak ya. Jaraknya itu perubahan berapa banyak yang ditempuhnya. Jadi jarak dari sini kemari itu jarak dia nggak melihat arahnya. Nah, kemudian kita cari posisinya. Nah, posisi awal tadinya kan di sini kan, posisi awal. Kemudian dia berangkat ke posisi awal A, kemudian berangkat ke B, kemudian balik lagi ke A. Nah, posisi awal dengan posisi akhir tuh sama kan? Maka dia nggak mengalami perpindahan, yaitu perpindahannya sebesar 0 meter. Walaupun jaraknya tadi 20 yang dia tempuh, karena dia balik arah balik lagi gitu kan. Maka 10 meter dikurang 10 meter jadi 0 meter karena dia berbalik arah. Nah, jadi jarak itu kan merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi meskipun si ratu bergerak balik arah gitu kan ke posisi semula, namun jarak yang ditempuh ratu tetap jumlah dari jarak yang pertama ditambah dengan jarak kedua yang jarak balik lagi. Makanya dia berbentuk skalar. Nah, kalau perpindahan tadi adalah perubahan posisi. Jadi dia berubah dari posisi awalnya yang A tadi, posisi awal A ini, kemudian dia balik lagi ke posisi awal A ini, dari B ke A ya. Posisinya awal lagi, dia nggak walaupun dia bergerak sejauh 10, kemudian karena dia berbalik lagi 10, maka tetap aja karena dia berlawanan arah kan, negatif ya kan, tadinya ke arah kanan kemudian ke arah kiri negatif, maka dia dianggap seperti tidak berpindah, tidak mengalami perpindahan sebesar 0 meter karena dia sesuai arah balik lagi dia. Oke, bisa dipahami ya perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, dia ke arah utara tadi, kemudian ke arah barat, ke arah utara 40, ke arah barat 60 gitu misalnya kan. Gini, ke utara 30, ke arah timur 40. Nah, kalau misalnya ditanya jarak, maka dia jadi 30 tambah 40, 70 jaraknya, 70 meter. Tapi kalau ditanya perpindahan, kita lihat dari pangkal ke ujung. Ya, pangkal ke ujungnya ini, dia nggak mau tahu apakah dia muter dulu atau langsung aja gitu. Pokoknya dari pangkal ke ujung, maka kita bisa pakai teorema Pythagoras. Dia jadi perpindahannya adalah pindahan sama dengan akar dari 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Ini akan sama dengan akar dari 900 ditambah 1600, yaitu akar dari 2500, yaitu 50. Nah, 50 meter. Jadi perpindahannya dari sini kemari, ya kan, itu berapa? 50 meter. Tapi kalau jaraknya adalah 70 meter. Jadi jarak itu nggak tahu dia arah. Pokoknya semua dijumlahkan seberapa dia melakukan perjalanan. Tapi kalau perpindahan, lihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, kalau misalnya dari sini kan, dia turun lagi ke bawah nih, bergerak ke arah bawah. Nah, maka misalnya sejauh 30. Nah, maka perpindahannya tinggal dari sini kemari. Kita nggak perlu ngitung 30 tambah 40 tambah 30 lagi. Tapi kalau misalnya ditanya jarak, nah ini 30 tambah 40 tambah 30 lagi, maka dia menjadi 100. Tapi kalau dia perpindahan dari pangkal di sini ke ujung yang di sini, maka perpindahannya hanya sama kan sama yang atas, hanya 40 meter. Oke, paham ya? Jadi kita lihat arah dan posisinya. Oke, saya contohkan bentuk seperti ini. Sebuah partikel bergerak dari titik A ke titik B. Berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, tuliskanlah vektor posisi partikel itu ketika berada di titik A dan titik B. Hitunglah vektor perpindahan, kemudian carilah besar dan arahnya. Jadi posisi awal di titik A
yaitu 2 dan y-nya sebesar ini. Salah ya, ini y1. Ini y1, ini x2, y2. Oke. Nah, posisi awalnya kan x1, y1 berarti 2 dengan 11. Posisi titik posisi B-nya itu x2, y2, 8 dengan 3. Nah, kemudian cari vektor perpindahannya. Vektor perpindahannya adalah dikurang. Jadi 8 kurang 2 adalah 6, 3 kurang 11 yaitu 8. Kemudian dicari besar vektornya, panjang atau jaraknya itu tadi ya. Besar arahnya dari tadi. Posisi awal ke posisi akhirnya itu posisi awalnya itu 6, kemudian posisi akhirnya itu 8. Makanya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat yaitu 100. Maka akar 100 adalah 10 satuan. Nah, arah perpindahan vektornya kita nggak tahu ini berapa sudut dia membentuk. Nah, jadi kita cari x-nya berapa? 6, y-nya min 8. Maka dia jadi minus ini ya. Minus 0,75, maka arcus tangent dari minus 0,75 adalah 143 derajat. Nah, gimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Jadi suatu partikel sedang bergerak pada suatu bidang dengan sumbu koordinat x dan y. Nah, posisi partikel berubah terhadap waktu mengikuti persamaan ini. Nah, ini untuk si x dan ini untuk si y. Dalam di mana r dalam meter dan t dalam second. Nah, tentukan vektor perpindahan, besarnya, kemudian arahnya. Selang waktunya dari T0 hingga T2. Jadi kita cari dulu. Ketika T-nya 0, maka posisi awalnya adalah 8i ditambah 6i ditambah 8j meter. Nah, ke posisi yang kedua adalah 12i ditambah 16j. Jadi pertama kita masukkan T-nya 0. Ini kan T ya. Di sini T, kemudian T-nya adalah 2. Nah, kemudian kita tinggal cari nih perpindahannya. Berarti kan 12 dikurang 6, 16 dikurang 8, 8. Nah, kemudian cari besarnya, kita kuadratkan. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat adalah 100, maka akar 100 adalah 10. Kemudian kita cari arah perpindahannya, maka di arcus tangennya adalah 36,9 derajat. Oke, nah ini bentuk aplikasi ya yang ke arahnya. Jadi seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara. Nah, ini dari arah mata anginnya 80 meter ke arah utara, berarti dia ke arah atas ya. Sepanjang 80. Nah, kemudian berbelok ke arah timur. Timur ke kanan 80 meter juga, dan ke arah selatan, selatan ke bawah sepanjang 20 meter. Nah, kalau kita tanya jarak, maka jaraknya itu adalah 80 tambah 80 tambah 20. Berarti 160 tambah 20, 180 meter. Nah, itu jaraknya. Jarak yang ditempuh anak tadi itu berlari dari titik nih, posisi awal, sampai ke posisi akhir itu 180. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar perpindahannya. Jadi perpindahannya itu dari titik pangkal di sini sampai ke titik pangkal titik ujung di sini. Jadi kita nggak bisa langsung yang gini ya, geser. Maka kita buat panah bahwasanya inilah yang kita cari dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi kita cari itu bentuk ke Pitagorasnya untuk menentukan perpindahannya. Nah, ini bisa kita tuliskan. Ini gini. Nah, kita tarik. Oke, berarti di sini kan 80 ya, sama dengan yang atas. Nah, kita tinggal mikirkan yang ini. Nah, karena di sini 20, nah berarti ini kan 20. Total dari sini kemari adalah 80. Dari atas sini kemari, dari sini kemari adalah 80. Sementara yang sudah dipotong adalah 20. Berarti tinggal yang di sini adalah 60 meter. Nah, jadi yang kita cari itu cuma yang di sini. Berarti 60 ditambah dengan 80 kuadrat. 60 tambah 80 kuadrat. 80 tambah 60. Sama ya. Nah, 80 adalah 6.400. 60 kuadrat adalah 3.600. Maka kita akarkan adalah menjadi 10.000. Nah, 10.000 akar 10.000 adalah 100 meter. Nah, arahnya kemana? Lihat, dia posisi awal adalah di sini. Posisi akhirnya di sini. Dia ngarah kemana? Dia ngarah ke timur laut. Itu kenapa kita menggunakan arah mata angin ya, supaya bisa tahu arahnya
kemana. Oke, nah soal selanjutnya seperti ini. Jika Budi berjalan sejauh 6 meter ke timur, berarti kemari dulu. Nih, dia berjalan ke timur, oke, sepanjang 6 meter. Kemudian ke selatan, selatan ke bawah 6 meter. Dan kemudian ke arah timur balik, timur lurus lagi 2 meter. Maka perpindahan Budi dari posisi awal adalah, posisi awal di sini, dia gerak gini kan, akhir di sini. Maka kita cari besarnya perpindahan dia itu dari sini kemari. Nah, bentuknya kan seperti ini. Kita berpikir gimana caranya dia membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi kayak teorema Pitagoras, maka kita tambahi di sini. Nah, di sini. Ini tambah di sini. Nah, kita tahu ini sama ya. Sama yang ini sama dengan sini, maka kita bisa buat ini 6 meter. Nah, yang sini sama dengan yang ini kan? Berarti dia 6 meter. Nah, dari sini ke sini berarti 6 tambah 2 yaitu 8 meter. Nah, ini 6 meter. Maka kalau kita cari yang ininya, nah tinggal bentuk dia Pitagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat yaitu 100. Akar 100 adalah 10. Oke. Nah, arahnya dari sini, titik pangkal ke titik ujung. Bentuknya kan gini, maka dia arah tenggara. Oke ya. Nah, ini soal terakhir. Kita coba, sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter. Timur ya, ke arah sini. Ini timur lurus ya, ke arah timur 40, lalu ke timur laut mereng. Sejauh 100 cm membentuk sudut 37 terhadap horizontal sejauh 100 meter. Nah, horizontal kan gini ya. Ya kan? Horizontal yang mentang gini. Nah, dia membentuk 37, maka dia naik ke arah timur laut 100 meter. Kemudian ke arah utara ke atas ya, 100 juga. Nah, gini. Jadi untuk menentukan panjang ini kita tidak boleh buat asal-asalan, tapi sesuaikan. Jadi panjang 100 segini, panjang 40 segini. Kita kira-kira aja panjang 40 segini, kalau 100 segini. Nah, kemudian ini sama ya, panjang yang ini sama. Oke, karena sama-sama 100. Nah, besar perpindahan yang dilakukan oleh benda. Jadi posisi awal di sini, posisi akhir di sini. Maka kita cari ininya. Untuk mencari ini kan udah tahu ya, bentuk ini Pitagoras. Kita tambahi sudutnya di sini. Nah, jika ada sudut seperti ini, maka kita tarik kalau dia membentuk horizontal, maka dia cos 37 derajat, R cos 30. Jaraknya cos 30, tapi kalau dia vertikal ke atas, ini di sini ya, kita buat vertikalnya. Maka dia R sin 37 derajat. R-nya berapa? 100 nih ya. 100 meter, maka 100 sin 30 adalah 0,6, maka jadi 60. Nah, R-nya ini 100, cos 37 adalah 0,8, maka ini 80 meter. Nah, yang diminta adalah berarti ini menjadi 60 dan ini menjadi 80 meter. Maka kalau ditanya dari sini kemari gitu kan, ini kan bentuk segitiga siku-siku, maka 80 ditambah 40, nah ini 100 ditambah dengan 60. Makanya 80 tambah 40 adalah 120 dan 100 ditambah 60 adalah 160. Ketika dijumlahkan maka menjadi 40.000. Maka akar dari 40.000 adalah 200 meter. Jadi perpindahannya sejauh 200 meter. Arahnya arah mana? Lihat posisinya miring gini ya. Berarti arah timur laut. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.